Halo everybody everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Ini temen gua Bung Reja. Halo guys, nama gua Reja. Ya, kali ini waktu itu gua sempet DM dia di Instagram. Gue pengen nantang dia nih, karena dia kan berhubungan suka galau-galau ya kan. Daripada dia galau-galau mulu nih, jadi gue tantangin buat masa depannya kayak gue punya challenge 5 tahun ke depan kita berdua akan jadi apa, dan sekarang kita akan membahas gimana perjalanan kita ke depan, gimana rencananya, apa yang harus kita lakuin step by step dari mulai langkah kecilnya. Coba dari Bung Reja sendiri gimana nih, punya rencana apa nih 5 tahun ke depan nih? Ada udah gambaran atau masih sketsa atau gimana, apa masih ada pemas? Ya jujur kaget sih pas lu DM kayak gitu ya, kayak wah tiba-tiba ada challenge nih gitu kan ya. Sama yang gue bahas, yang gue bilang kemarin kan, apa-apa tuh gue kadang ngelakuin suatu hal tuh butuh tujuan, ngelakuin sesuatu hal tuh butuh alasan ya. Mungkin dengan challenge lu kali ini yang gue tantang lu, gue challenge lu nih 5 tahun ke depan bakal jadi apa, mungkin ini bisa jadi salah satu tujuan gue buat nanti kayak kerja lebih giat lagi. Cuma kalau di umur gue yang sekarang 5 tahun ke depan lagi tuh di usia 26an. Iya di usia 26. Kalau gambaran sih belum ada ya sebenarnya, belum ada bakal sampai nanti di titik apa gitu di usia 26 nanti. Cuma kalau bahasannya soal target, harusnya sih minimal ya. Minimal ya. Ya. Kantongin 50 juta lah. Amin ya Allah, semoga Bang Reja ini bisa mengantongi 50 juta. 55 tahun berarti setahunnya 10 juta ya. Semoga, doain aja guys. Itu worth it dan realistis sih. Ya. Itu yang masih minimal lah ibaratnya, yang harus bisa gitu kan. Cuma kalau emang lebih ya alhamdulillah. Ali dangdut lagi tuh. Iklan. Berisik mata kata gua. Iklan gitu. Terus rencana buat ngumpulin 10 juta setahun itu progresnya apa nih Bung Reja? Apa nih yang Bung Reja mau kerjain kira-kira? Kalau buat sekarang dengan kerjaan gue sekarang, yang pasti masih tetap konsistensi di kerjaan gue sekarang. Cuma buat nambah pemasukan income, mungkin gue bakal nyari banyak channel side job. Kayak misalnya gue sekarang juga kan trapper Shopee Food, itu gue bakal lebih gencar lagi ya, sama kayak gue tuh ya gue bakal lebih gencar lagi pastinya di nariknya ya kan. Gue bakal lebih konsistensi lagi waktu narik gue. Cuma kalau emang ada set job lain mungkin yang gue ketemu orang terus menawarin set job terus lebih memungkinkan, itu kayak lebih ngebantu gue juga buat masukin income gue gitu sih. Set jobnya itu yang gimana tuh Bung Reja misalnya? Ya apa aja sih yang sebenarnya yang ada, terus juga yang gue pikir gue pasti bisa ngelakuinnya. Berarti ngedorong diri gue dulu lah, mau enggaknya gitu. Coba nih kalau misalnya gue berbalik, gimana kalau misalnya lu nih dengan ya, kalau misalnya lu belum tahu, pada dia juga nih baru nikah ya, pengantin baru sama dia nih kan. Kondisi lu sekarang udah punya keluarga, punya tanggungan, ada tanggungan pasti. Dengan lu nge-challenge gue kan sama aja kayak challenge ini berbalik ke lu ya sih ya. Ada harga gitu, mungkin perjalanannya progresnya agak sedikit lebih beda ya karena dia ada tanggungan kan. Cuma itu kan nggak jadi penghalang ya di usia kita yang segini ya, jangan jadiin penghalang gitu. Kita pasti bisa. Gimana sih cara lu buat nyampe di target sana? Apa sih target lu? Target gua pertama, bismillah, gue pengen punya rumah buat keluarga kecil gua. Itu dulu sih target gua pertama, karena rumah itu adalah pancingan rezeki menurut gua. Karena ketika kita udah punya rumah, otomatis kita akan punya kendaraan, kayak entah itu mobil, motor. Tapi dengan catatan satu, jangan pernah ngambil KPR atau utang. Karena ya gua udah sempet bikin konten juga kemarin. Gue bahas di situ tentang cara ngatur keuangan.
seberapa buruknya kalau misalnya lu berhutang. Karena ketika kita berhutang itu save energi kita tuh kepake. Tuh, jadi menurut gua jangan sampai ngutang, tujuan gua tuh. Jadi sekarang langkah gua pertamanya adalah gimana cara gua bisa nol hutang dulu. Ketika gua nol hutang, gua bimbing istri gua supaya menghemat pengeluaran, dan gua bakal manajemen keluarga gua segimana mungkin. Gua bakal kelola keluarga gua segimana mungkin, kayak gua nggak pernah ngeremehin seberapa kecil pendapatan yang gua dapat setiap harinya. Gua nggak bakal pernah ngeremehin seberapa kecil pengeluaran yang pernah gua keluarin setiap harinya, dan itu semua gua bikin rangkuman, dan gua nggak pernah menciptain yang disebut keluar masuk uang. Semua itu gua catat, karena gua udah bilang sama istri gua kalau dia belanja struknya nggak pernah, jangan dibuang, kita nanti bikin dokumen gua gitu. Supaya apa? Supaya gua tahu cost div gua setiap bulan ini berapa. Dengan gua yang masih gaji UMR, otomatis gua gimana caranya bisa menghasilkan lebih tuh. Karena gua udah berumah tangga, kalau gua berpikir sih dari mulainya sederhana ya. Dari rumah itu kita sebenarnya bisa menghasilkan uang, kayak sampah-sampah rumah tangga yang bisa kita kelola. Tuh, kayak plastik segala macam gitu kan. Orang-orang pada mulung, kita bisa memanfaatkan sampah rumah tangga supaya kita nggak buang sembarangan. Itu sampah-sampah plastik bisa kita jual. Jangankan sampah plastik, minyak bekas istri lu goreng atau ibu lu goreng, minyak lantah itu ya bisa dijual. Dan gue punya channelnya. Oh, lu udah ada channelnya? Gue ada channelnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau jual, gue bisa beli. Makanya gue kelola sih demikian mungkin. Pendapatan gue itu gue naikin dulu lah income gue. Tetap fokus income. Iya, tetap fokus di income. Gue nggak bisa nabung di bank kayaknya saat ini, karena terlalu beresiko dengan gaji gue UMR. Bahkan gue nggak cukup buat nabung saat ini. Jadi ya udah, gimana caranya? Gue balik lagi ke konten gue yang pertama. Gue harus dapetin income 10 juta sebulan supaya keluarga gue bisa tenang. Ketika gue bisa mendapatkan 10 juta ke sebulan, di situ gue bisa bikin dana darurat. Ketika gue bisa bikin dana darurat sekitar 10-5 juta, 5 jutanya gue akan alokasiin aset, entah itu saham atau kripto. Tuh. Dan masih ada beberapa aset itu mah privasi gue deh, nggak usah gue bahas di sini ya. Ya, jadi seperti itu rencana gue. Terus ketika gue bentuk dana darurat, tetap gue bikin tabungan juga, tapi bukan tabungan dibentuk rupiah, karena rupiah itu sangat-sangat berpotensi menjadi miskin kalau kalian ngumpulin rupiah. Jadi setiap bulan gue juga tetap nabung ya. Nabungnya nggak besar, 10.000, 20.000, gue nabungnya kayak gitu. Nanti gue bentuk tabungannya. Kenapa gue bisa untuk nabungan kayak gitu? Duit itu gue beliin emas digital. Sekarang kan udah ada tuh kayak aplikasi pegadaian, Cbank. Iya, Cbank kan bisa beli emas digital ya. Nah, gue beliin emas digital. Jadi duit yang kecil ini gue nggak akan tahu nih 10 tahun ini bakal jadi seberapa banyak emasnya yang gue punya. Nah, itu tabungan buat harap gue nanti, selepas dari dana darurat dan pendapatan gue yang naik. Setelah itu ya, gue lebih memperbesar pendapatan gue. Gue juga pengen nyoba buat buka-buka usaha paling sih. Kalau gue udah improve dana darurat gue sekitar sekitar usaha kecil-kecilan aja dulu. Sekarang mah zaman udah canggih, ibarat kata jualan online berarti. Iya, lu mau buka usaha sekarang tuh udah gak ribet lu nyari lapak, gak ribet sana sini. Lu jualan di rumah, buka toko online tuh bisa. Nah, ini gue bikin konten YouTube begini juga, gue berharap income gue naik di sini, karena ketika konten gue juga naik di sini kan, itu bisa jadi achievement yang luar biasa gitu di YouTube ini kan. Siapa tahu emang kalau ada jalan di sini ya. Nah, iya, gitu. Itu mungkin plan 6 tahun ke depan yang baru gue pikirin saat ini.
Pertama yang menghemat, kedua fokus, konsisten, money management, ya money management, diatur, alokasi aset yang benar, jangan pernah gegabah sama pemakaian duit. Ditahan itu healing-healingnya dulu, ditahan, sabar. Saya pivot, ya tahan dulu sebelum gue punya rumah. Kalau gue udah kebeli tadi, appreciate pertama lu di rumah. Berarti kalau udah punya rumah, baru tuh ada self reward, appreciate buat diri lu dulu ya, keluarga lu lah ibaratnya, baru ada self reward di situ. Gue punya rumah juga itu ada sebagian self reward ya. Pasti ya, siapa yang nggak seneng anjing kalau gue bisa kebeli rumah cash gitu kan? Iya. Itu udah self reward buat keluarga gue, Mas. Gitu sih plan gue. Berarti target rumah yang mau lu beli itu harus kurang dari 5 tahun. Ya sekitar 5 tahun lah. Pokoknya jadi target lu di 5 tahun nanti berarti lu harus punya rumah. Ya, Insya Allah. Ya maksudnya, ya caranya gitu, money management, mempergede income. Gimana caranya lu bisa dapet income pasif gimana-mana, karena gue juga mulai kayak Shopee affiliate gue buka, terus gue juga jadi content creator di sini, segala macam cara lah. Gue juga gimana caranya ngelola sampah itu gue belajar gitu, secara sederhananya orang yang nyempelin sampah gitu kan. Orang rumah tangga tuh kan biasanya sampah main buang-buang aja gitu. Sebenarnya itu bisa dikelola jadi duit. Gitu. Kira-kira gue. Jadi semua kesempatan gue coba deh buat naikin income gue setiap bulannya. Gitu. Kalau udah naik income-nya, baru gue compounding lagi. Nanti bisa sebulan pertama 10, 2 bulan pertama 10, 3 bulan pertama bisa 20 atau lebih. Itu yang bisa bikin gue di rumah. Ya. Kayak itu paling plan gue. Video ini akan jadi bukti. Ya. Jadi tujuan gua ngerekam di sini mumpung Reja, ini adalah janji gua, bukan janji sih, ini challenge, komitmen gua, challenge kita berdua. Ya, semoga di 5 tahun nanti kita nextnya lah pasti akan bikin konten kayak gini lagi dengan keadaan yang berbeda, dengan keadaan hasil dari yang kita omongin di hari ini. Betul. Jadi gimana aja buat lo konsisten 5 tahun ke depan gitu kan. Tadi target lo mau mencapai 50 juta. Punya tabungan segitu, gimana tuh caranya aja? Cara buat mendorong diri gue buat konsisten. Ya karena konsisten kan penting kan, itu dia. Karena yang gue jelasin tadi kan, diri gue tuh kadang berpikirnya apa-apa punya tujuan, apa-apa harus ada alasan. Ya, gue gak tahu itu normal apa enggak sebenarnya ya. Cuma gue berpikirnya kayak gitu. Ya. Cuma dengan dulu nge-DM tuh yang kemarin, makanya gue mikir kayak, oh ini kayaknya nih bisa jadi gue alasan. Bisa jadi alasan gue buat konsisten, bisa jadi alasan gue buat ngejar ini gitu loh. Ya kayak jadi gue kerja, terus gue nyari sampingan, terus gue ngumpulin uang, nabung, atau jalanin hal yang biasanya nggak gue kerjain lah. Itu tuh gue berpikirannya kayak, oh gue punya target, oh iya gue mau ketemu lu 5 tahun ke depan nanti gue ada perubahan dan gue ada hasil. Itu yang jadi alasan jadi salah satu alasan gue buat lu konsisten. Buat gue konsisten. Cuma kalau konsistensi itu saran gue dibangunnya dari hal-hal kecil dulu. Ya benar, dibangunnya dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kayak hal-hal kecil buat gue itu kayak bangun tepat waktu. Itu yang gue masih susah. Bangun tepat waktu, terus tidur di jangan berlarut malam. Ya ngatur pola tidur, ngatur pola badan, pola sehat. Dengan begitu kan pikiran juga lebih fresh, kerja juga lebih oke. Terus juga ngatur pengeluaran, jajan, keinginan. Nah, itu tuh ngebedain antara keinginan dan kebutuhan. Lebih nge-manage lagi. Berarti kembali kepada rumus primer, sekunder, dan tersier. Nah, itu yang lu jelasin di konten lu. Iya. Gue juga sempet nonton itu soalnya. Ya jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel gua. Karena banyak ilmunya. Ya gua tujuan bikin channel ya buat motivasi anak-anak muda kayak gua supaya semangat, supaya dan nggak bucin-bucin, karena dan jangan pernah pikir kalau lu tuh ketinggalan. Iya, karena masih ada kita yang masih belum apa-apa. Tapi udah punya apa-apa. Ya, punya apa?
Kita juga belum jadi apa-apa, kita belum punya apa-apa, makanya ayolah bareng, gerak bareng. Apa yang gerak nih? Semangatnya. Semangatnya. Kita bersaing. Iya betul. Kita bersaing di 5 tahun nanti. Gua berdua jadi apa dan lu jadi apa. Tapi ini bersaing secara sehat ya. Iya. Bukan berarti sikut-sikutan nih. Iya makanya. Iya. Sikut-sikutan. Iya. Jadi gimana, kita ada nggak nih plan buat bikin bisnis bareng kira-kira? Karena kita bersaing secara sehat kan otomatis kita bisa kerjasama dong. Bersaing secara sehat, kerjasama ya mungkin itu kalau gue bilang ya, kalau soal buka bisnis bareng apalagi kita di dua kepala, Iya. kita harus sama-sama balance di modal. Itu yang pertama, kita harus sama-sama settle di modal bersih kita berapa Ya. lu sekian gue sekian ya, kita satuin, pikirin mau bisnis apa, jalanin. Jadi di situ setelah kita udah berjalan terus, namanya pasar ya, namanya kita usaha, entah itu di bidang apa, pasti ada yang namanya naik turun ya kan. Di situ ada yang namanya kita lagi laku, kita lagi laris, ada juga yang kita lagi surut nih. Nah jadi di situ tuh ngurangin resiko kita, buat adu argumen di situ. Biar nggak ada perselisihan. Biar nggak ada perselisihan, dan begitu juga nanti di keuntungan, di laba segala macam itu gampang, tinggal 50%. Kalau modalnya sama. Jadi kita harus settle dulu nih di modal berapa, di kapannya. Kira-kira kapan tuh Bung Reja kita bisa bekerja sama nih? Ya kan tergantung Allah Subhanahu Wa Taala yang rezeki ke kita kapan. Kalau sekarang siap nggak nih? 10.000 dah. Ayo kita buka usaha apa? Jualan korek. Gas, jual korek gas. Gas. Bisa tuh, apalagi tempat-tempat kayak gini kan, misalkan orang nih ngerokok nih bang, beli korek gitu, tawarin ya kan. Itu kita beli dulu nih di warung kan, dengan modal 10.000, 20.000 korek. Sekarang satunya itu taruhlah 2,5 sampai 3.000 kan. 3.000 berarti kita dalam 20.000 itu dapat 6 korek. Iya. Kita jual satunya goceng. Siapa mau beli ya? Iya. Iya, dengan jualnya jangan di sini, jualnya tuh di tempat-tempat kayak Jakarta pinggiran Sudirman yang pada nongkrong. Kita jual 4.000 deh satunya. Tapi ya gitu juga harus kita pikirin, korek yang kita beli kan di warung tuh kadang korek ada yang biasanya tuh yang tokai. Iya. Kita nyarinya yang kayak cetekan, tau gak? Oh yang ada iya, apa namanya? Yang kayak setrum-setrumnya gitu ya? Ya itu pokoknya kan ada gambar-gambar rokoknya tuh. Nah itu lebih menarik. Yang ada lokal-lokalnya. Cuma kayak gini doang nih ya kayak gini kan terlalu flat ya. Iya. Terlalu biasa. Iya terlalu biasa. Jadi sekarang udah jarang ya orang pakai korek ini batangan. Korek kayu ya? Iya. Nah, kalau itu korek orang kaya sebenarnya, Jo. Korek orang kaya? Iya, sekali pakai buang. Wah iya. Keren ya? Iya, itu korek orang kaya, Jos. Udah jarang anjir. Udah jarang. Kalau ini kan diisi ulang bisa. Awet juga, lebih awet. Walaupun itu harganya gope, cuma kalau di compare sama ini tetap iritan ini. Korek biasa. Jadi bahas korek nih. Iya. Jadi bahas korek anjing. Itu contohnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita udah punya settle uang sekian modal sama, pikirin apa. Kira-kira target modal samanya berapa nih Bung Reja nih? Nah kalau itu gue balikin dulu deh. Menurut lu nih ya settle modal yang efisien itu berapa sih? Modal efisien tergantung ya. Kalau misalnya menurut gua, kita bukanya nih jalan jenis gede-gedean, sedang-sedengan atau kecil-kecilan. Mungkin gua nanyanya di sedang deh. Kalau sedang tuh 50 juta cukup. 50 juta. Iya, berarti otomatis 25. Oh, gua kira 50. 25 ya. 25. Itu bisa jalanin bisnis yang kayak gimana sih? Yang ada di pala lu. Nah, yang lu pikirin. Ya. Dengan 50 juta itu kita bisa thrifting, bisa. Dari mulai bikin brand. Kalau bikin brand berarti konveksi tuh. Ya, ya bikin brand kayak, atau enggak lu cari barang murah terus jual di marketplace, bikin akun sosial media yang bagus, terus dimodalin sosial medianya, bukan cuman kayak gua gini ya kan, cuma nyoba-nyoba, tapi dimodalin kayak diverifikasi, bayar iklan, biar muncul, ya FYP for your page. Ya bayar verifikasi, bayar iklan, otomatis kan lebih cepat berkembang akun media sosial lu. Itu cepet.
Kalau enggak ya itu bikin suatu produk dari rumah atau makanan gitu jualan online. Karena gua kan driver Shopee Food. Gue sering tuh nemuin kayak restoran-restoran di rumah-rumahan gitu. Itu kan iya, rame. Iya. Rame. Online-nya juga kenceng juga. Iya, rame. Bahkan ya gua kerja di Lotemat Fatmawati. Itu ada online-nya Grab. Sehari tuh Grab salesnya 10 juta dari Grab doang. Dari Grab doang. Iya, Hari gitu sehari. sehari. Coba kalau misalnya bayangin aja kita buka toko, jangan taruh 10 juta lah, taruh 1 juta, itu sebulan udah 30 juta. Motor. Ya motor. Tapi kan bisa berkembang. Iya 1 juta sehari tuh udah gede loh dari omset. 2 bulan balik modal. Kalau modalnya 50 juta, buka brand, bikin sosial media, jualan online, terus mau buka franchise kecil-kecilan juga bisa. Cuman saran gua jangan buka franchise yang cuman terpatok di itu aja. Lo harus ngomong ke perizinannya, bisa modifikasi menu nggak, supaya lu jualan itu lebih bebas. Emang lu makin nama suatu perusahaan tapi lu jualannya itu bisa bebas. Bikin surat perjanjian dulu. Kalau emang sekiranya nggak bisa ya udah jangan. Berarti itu dari perjanjian kemitraannya. Iya. Karena kalau lu franchise cuman kayak gitu doang dengan modal 50 juta tuh sederhana banget, paling pakai boot doang. Dan barangnya itu aja. Iya. Bisa berkembang. Mendingan lu bikin boot sendiri, tentuin produk apa. Paling ringan dan populer sekarang kopi paling banyak. Iya. Dan yang bisa dibikin modern lah sedikit, kayak kopi manual, kita bisa bikin bootnya dengan 50 juta. Banyak macam-macam yang 50 juta gitu bisa buat. Menurut gua sih itu. Coba dari Bung Reja sendiri 50 juta itu bisa bikin apa aja? Kira-kira 50 juta itu. Iya. Bingung ya. Kalau buat sekarang sih sebenarnya masih banyak opsi. Cuma lebih yang paling memungkinkan itu yang ada di kepala gue ya makanan. Makanan apa tuh kira-kira? Kalau ide belum ada, gue belum ada ide. Cuma yang pasti itu di 50 juta kalau dibikin makanan kayaknya resiko buat bahan baku ya. Iya, resiko buat kerugiannya kayaknya lebih kecil deh ketimbang konveksi segala macam. Iya. Nah kalau di konveksi barang kita jual kita buka usahanya itu bangkrut atau cuci gudang itu kita harus jual rugi. Itu yang gue tahu dari toko-toko thrifting. Kalau konveksi, kalau konveksi kalau soal baju. Sedangkan makanan bahannya kan bisa basi aja. Bahannya bisa basi, cuma kan kita gimana cara. Jadi itu di dalam SO makanan itu ada yang namanya apa ya? Gue lupa tuh namanya. Jadi barang baru, diputar. Cara nyimpannya misalnya nih barang lama nih, ya kan? Datang barang baru, diputar. Oh Vivo, Anjir. itu Vivo. Kita bisa akalin dari situ. Itu kan pasti kita pakai Vivo. Kalau soal ngomongin bahan baku, takut kenapa kan? Ya. Kita bakal lebih manage di situnya. Terus juga dari asal bahan bakunya sama kapan kita harus beli bahan baku punya. Makanya kalau resiko nggak berjalannya itu lebih gede di konveksi ketimbang di makanan. Kalau menurut gua lebih gede di makanan aja. Malahan. Iya. Karena lu berpikirnya konveksi itu nggak bisa basi kan. Jadi bisa dijual kapan aja kan. Masih lu mikirnya gitu kan. Nah, walaupun kita bisa menjual dengan kerugian, ya. Kalau makanan kan, kalau emang udah nggak ada yang kita beli mau diapain, otomatis daripada mau baju kita bagi-bagi orang. Daripada kebuang, makanan kan rusak. Iya sih. Cuma dia bingung guys. Gak bingung. Gue tetap di makanan. Di makanan. Oh ya. Karena kalau misalnya di konveksi itu kita harus ngikutin tren. Ya. Kita harus ngikutin target pasar. Bukan target pasar yang ngikutin kita. Ya. Kadang tuh kayak gitu, kayak misalnya baju-baju dulu kan. Baju-baju di zamannya kita kayak apa sih namanya tuh?
distro. Distro kan dulu modelannya ya udah begitu gitu loh, normal kayak regular fit ya di Ya. badan, kayak biasa aja gitu kan. Sedangkan kalau sekarang lu lihat gombrong-gombrong, oversize kalau ke sekarang. Ya, Nggak mungkin tuh dari distro berubah ke oversize. ya. Enggak, kalau dia nggak berubah ke oversize gitu loh, barang dia nggak mungkin lakunya pasti berkurang omsetnya. Dari situ dia pasti nerbitin lagi yang namanya oversize segala macam, harus ngikutin target pasar. Dan dari situ kan baju-baju stok lamanya pasti ada yang namanya cuci gudang, Ya. itu bakal jual rugi. Tapi menurut gue ya, konveksi itu emang ya mengikuti garis pasar, tapi ada tapinya, karena setiap manusia itu memiliki selera yang berbeda-beda aja. Jadi mungkin Ya, sebagian semua orang nah, suka oversize. nggak semua orang mengikuti zamannya. Bahkan ada juga kayak orang yang sekarang nih setelannya masih suka yang tahun 90-an, kan ada. Jadi ya tergantung gimana kita narok pasarnya. Kalau menurut gua Emang itu gambaran lu naruh pasarnya di mana? gambaran gua kalau gua buka konveksi Kalau lu buat konveksi. ya gua punya temen ya, dia pernah di konveksi, itu lumayan susah buat brand yang belum terkenal. Mau kita bikin gimana pun kalau belum diakuin tuh susah buat masarin. Ya, karena yang pertama emang nama Ya. brandnya. Tapi satu yang bisa kita lakuin setiap kita berjualan itu pertama adalah punya asas kejujuran. Kita harus jujur dari mulai desain, tampilan, foto dan lain-lain, supaya apa, orang yang beli sama kita tuh percaya. Kalau misalnya emang barangnya rada kusut atau emang barangnya seperti itu ya, foto seperti itu jangan diedit-edit. Kenapa? Karena pertama kita jual kepercayaan dulu kepada customer. Karena ketika customer percaya, otomatis customer akan yakin sama kita. Kita bangun kepercayaan dulu sama customer, baru kita cari pasarnya. Berarti kita mainin dulu emosinya ya. Iya, temennya. Terus kita lihat nih, anak-anak sekarang tuh butuh baju yang seperti apa. Kan sekarang tuh zamannya kayak ya ada yang suka gombrong-gombrong dan lain-lainnya. Coba kita cari di tengah-tengah, hingga kegombrongan masuk. Itu regular fit. Nah, itu bisa kita cari, cuman dengan model-model yang berbeda. Gua sempet gua scroll IG juga kan, banyak gua temuin kayak orang yang lagi buka brand. Cuman otomatis ya pertama pasti perih dulu. Semua orang buka usaha tuh pasti rugi dulu, perih dulu. Dari mulai bikin iklan di suatu aplikasi gitu. Kayak Shopee kan, lu mau jual di Shopee tuh harus top up iklan dulu. Iya. Gitu kan, konsisten supaya produk lu tuh dilihat Naik. orang. Buat produknya dilihat. Kalau kayak gitu emang gak bakal ketemu. Nah. Orang searching juga. Gitu. Kalau di Shopee tuh, Shopee bisa nyariin tapi kita harus bayar. Iya. Kalau kita nggak punya keahlian buat nyari market atau pasarannya, itu sih gua kalau ke makanan, gua tuh lebih cari makanan yang dinotis sama masyarakat. Misalnya gua bikin makanan yang udah ada tapi ada yang berbeda. Misalnya kayak risol isi daging kelinci. Misalnya kan belum ada di Depok tuh risol daging kelinci. Nah ntar gue bikin, pasti orang penasaran tuh, wah risol daging kelinci apa nih pada beli, enak nih, populer, langsung meledak gua. Walaupun cuma sebentar. Iya pasti ada. Iya, itulah usaha itu. Kalau lu nggak pinter-pinternya tuh 5 tahun pertama itu emang susah. Sama kayak kita tadi punya plan 5 tahun ke depan mau jadi apa, itu susah. Tapi ketika udah tercapai buat kedepannya lagi tuh gampang pasti. Kayak buat dari 1 juta ke 100 juta tuh susah. Tapi ketika kita sampai 100 juta buat ke 1 M itu kayaknya gampang.
karena itu kita udah punya save energinya, karena uang itu adalah alat menurut gua. Itu sih yang bisa gue sampaikan. Cukup dulu. Oke, itu aja perbincangan sore ini Perbincangan dengan sore ini. Bung Reja. Jam 5 sore Iya. di Berapa menit ini kita ngerekam ya? Ya walaupun ngalor ngidur, semoga bermanfaat. ketemu lagi sama gua di 5 tahun nanti. Oke, Kita bakal konten lagi. thank you. Semoga background kita nih BMW sama Amin, amin ya BMW Allah. sama Lamborghini. Amin ya Allah. Oke, see you next time teman-teman semua. Good night. Anjay, padahal masih siang. Afternoon gitu.